Aku dan kamu berbeda. Muhammad Faik Islami. Nama indah penuh makna yang diberikan oleh Erik untuk anak sulung kebanggaannya itu. Lahir dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh cinta, membuat Faik pun memiliki rasa peduli yang besar pada sekitarnya, termasuk pada teman gaibnya. Sejak masa kanak-kanak, Faik sudah harus bersentuhan dengan dunia gaib. Dan itu membuat Farah dan Erik yang adalah orang tua Faik sangat cemas. Mereka khawatir hal itu bisa mengganggu perkembangan fisik dan mental anak lelaki mereka itu. Seringkali Farah yang berprofesi sebagai dokter harus memberi vitamin ekstra untuk Faik setelah Faik membantu temannya yang berasal dari dunia gaib itu menyelesaikan masalahnya. Kecemasan Farah bukan tanpa alasan. Karena setelah berkonsultasi dengan seorang ahli, Farah mengetahui jika bersinggungan dengan dunia gaib itu membutuhkan energi yang besar. Dan setelahnya tubuh akan terasa letih luar biasa. Farah tak ingin kondisi tubuh Faik menurun karena hal itu, seperti yang terjadi hari ini. Farah terlihat mondar-mandir di ruang tamu rumahnya. Sesekali matanya menatap keluar seolah menunggu kedatangan seseorang. Berkali-kali juga Farah melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Sementara Evlia, adik Faik yang masih berusia 5 tahun itu nampak sedang asyik bermain di ruang tengah. Melihat sang mama yang terlihat bingung, Evlia pun menyapanya. Mama ngapain sih? Kenapa bolak-balik kayak gitu? Aku pusing tahu. Gerutu Evlia dengan mimik lucu. Farah tersenyum mendengar ucapan Evlia. Dengan langkah perlahan ia menghampiri Evlia lalu mencium kepalanya lembut. Mama lagi nungguin abang. Kan ini udah malam. Tapi kok belum pulang juga? Kata Farah sambil memeluk Evlia. Abang ketemu hantu lagi ya, Ma? Tanya Evlia polos. Kok Evlia ngomong kayak gitu? Tanya Farah balik. Iya, abisnya abang kan jarang pulang malam. Abang cuma pulang malam kalau abis ketemu hantu. Saut Evlia sambil mengucek matanya. Evlia juga udah ngantuk ya? Kita bobo yuk? Ajak Farah sambil menggendong Evlia ke kamar mandi untuk membasuh wajah dan kakinya. Juga menyikat gigi Evlia. Setelahnya Farah membaringkan Evlia di tempat tidur. Tapi Evlia menolak dan memilih tidur di sofa. Kan Mama masih nunggu abang pulang. Jadi aku nemenin Mama aja ya di sofa. Pinta Evlia sambil menguap. Farah berpikir sejenak lalu mengangguk. Ia merasa lebih tenang karena tak harus meninggalkan Evlia di kamar seorang diri. Sedangkan pikirannya sedang mengembara menunggu kedatangan Faik dan Erik. Farah menggendong Evlia lalu meletakkannya di sofa di depan televisi. Tak lama kemudian Evlia pun terlelap. Farah kembali menatap keluar rumah dengan perasaan cemas, sambil terus berzikir dan berdoa dalam hati. Setelah lama menunggu, akhirnya Farah bernafas lega saat mendengar suara mobil suaminya memasuki halaman rumah. Dengan langkah cepat, Farah menuju pintu untuk menyambut kedatangan anak dan suaminya. Assalamualaikum, Ma. Sapa Erik. Waalaikumsalam, Pak. Gimana Faik? Apa dia baik-baik aja? Tanya Farah cemas. Alhamdulillah, Ma. Seperti biasa, Faik kecapean, terus tidur deh. Sahut Erik sambil tersenyum. Farah meraih tubuh Faik dari gendongan Erik, lalu membawanya ke kamar. Di sana Farah melepaskan baju Faik dan menggantinya dengan baju lain, yang diambilnya dari lemari setelah mengelap seluruh tubuh Faik dengan air hangat.
Sedangkan Erik langsung membersihkan diri dan mengganti pakaian. Setelahnya ia menghampiri putri bungsunya yang tertidur di sofa. "Kasihan anak papa, ketiduran di sini," kata Erik sambil mengecup pipi Evelia dengan sayang. Erik lalu menggendong Evelia dan memindahkannya ke kamar. Erik juga sempat melihat Faik yang kini sudah berganti pakaian dan lelap di pelukan sang mama. "Gimana hari ini, Pak? Apa Faik berhasil bantuin hantu itu?" tanya Farah. "Alhamdulillah, Ma. Faik kita emang hebat. Dia cuma nangis sebentar tadi," sahut Erik sambil memeluk sang istri. "Nangis kenapa?" tanya Farah. Erik pun menceritakan semua pengalamannya bersama Faik hari ini. Farah mendengarkan dengan serius cerita suaminya, tanpa ada yang terlewat. Farah ingat awal di mana Faik terlibat dengan makhluk gaib hari ini. Saat itu keluarga mereka baru saja pulang dari menghadiri undangan rekan bisnis Erik. Dalam perjalanan terlihat Faik yang berbeda dibandingkan saat mereka berangkat tadi. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Farah. Tahu tuh mah, abang diam aja dari tadi. Padahal aku tawarin es krim, tapi abang gak mau, sahut Evelia yang duduk di samping Faik sambil makan es krim kesukaannya. "Aku mau ketemu mamaku," kata Faik tiba-tiba dengan suara datar dan tatapan kosong. Mendengar ucapan Faik membuat Erik mengerem mobilnya hingga mengejutkan Farah juga Evelia. Erik menoleh ke arah Faik lalu keluar dari mobil dan membawa Faik menjauh dari Farah dan Evelia. "Kamu siapa?" tanya Erik sambil menatap lekat ke arah Faik. "Aku Caca. Mamaku pergi ninggalin aku. Aku kedinginan di sana," sahut makhluk dalam tubuh Faik. Sekarang Caca keluar dulu ya. Insya Allah Faik bantuin Caca cari mama. Gimana?" tanya Erik hati-hati. "Tapi aku mau ikut Faik. Dia baik. Tubuhnya juga hangat. Aku senang di sini," tolak makhluk itu. "Kalau kamu di sini, Faik gak bisa bantu kamu. Dan kalau kamu di sini, artinya kamu bukan temannya Faik. Karena kamu udah nyakitin Faik," kata Erik tegas. "Oh, gitu ya? Ya udah, aku keluar. Tolong bilangin Faik ya, Om. Aku mau jadi temannya," kata makhluk itu sebelum keluar dari tubuh Faik. Sesaat kemudian tubuh Faik terhuyung ke depan. Beruntung Erik sigap menangkap tubuh anaknya yang baru saja ditinggalkan oleh makhluk halus itu. "Alhamdulillah," kata Erik sambil memeluk tubuh Faik yang terkulai lemah. Lalu Faik membuka matanya dan menatap Erik. "Papa, ada anak kecil minta tolong sama aku," kata Faik. "Iya nak, nanti kita minta bantuan sama Kiai Syakir, biar Faik gak sendiri," sahut Erik. Lalu Faik mengangguk dan memejamkan matanya. Erik pun menggendong Faik dan membawanya kembali ke dalam mobil. Karena khawatir pada anaknya, Erik memutuskan langsung membawa Faik ke rumah Kiai Syakir, yang merupakan guru spiritualnya. Farah mendukung apa yang dilakukan suaminya tanpa banyak bicara. Sedangkan Evelia tak protes saat sang kakak dibaringkan di kursi dan sang mama memintanya bertukar tempat. Dari kursi depan, Evelia nampak menatap sang mama yang tengah memeluk Faik dengan cemas. "Abang sakit lagi ya, Ma?" tanya Evelia. "Iya nak, gak apa-apa ya, Evelia di situ dulu," sahut Farah sambil tersenyum dan diangguki oleh Evelia. Mobil terus melaju membelah jalan raya menuju ke rumah Kiai Syakir. Saat tiba di rumah Kiai Syakir, Erik pun bergegas turun dan membantu Farah menggendong Faik.
Kiai Syakir yang mengerti maksud kedatangan Erik dan keluarganya pun dengan sigap membantu. Setelah membarikan Faik di atas karpet, Kiai Syakir menyentuh kepala Faik dengan lembut. "Apa yang kamu lihat, Nak?" tanya Kiai Syakir. "Caca," sahut Faik. "Siapa Caca?" tanya Kiai Syakir. "Anak perempuan pakai baju pink lusuh, rambutnya keriting, kepalanya sebelah kirinya pecah dan berdarah, matanya juga hilang satu. Kasihan Kiai," sahut Faik dengan mata berkaca-kaca. Semua yang mendengar jawaban Faik pun terhenyak kaget. Farah nampak memeluk Evlia sambil bergidik ngeri. Kiai Syakir berusaha tenang dan melanjutkan perbincangan dengan Faik. "Kenapa dia ngikutin kamu?" tanya Kiai Syakir. "Caca mau minta tolong cariin mamanya Kiai. Caca dipisahin dari mamanya yang dibawa pergi sama orang jahat. Setelah dia dibuang di pinggir jalan," sahut Faik sedih. "Caca masih ingat gak kejadiannya kapan?" tanya Kiai Syakir lagi. Faik terdiam sejenak, seperti sedang berkomunikasi dengan makhluk halus bernama Caca itu. "Dia bilang waktu itu habis dari mall yang baru dibuka di dekat tempat itu. Pas pulang, ketemu sama om besar yang narik mamanya. Terus Caca dibuang di situ," sahut Faik dengan bahasa anak-anaknya. Erik dan Kiai Syakir nampak sekali menatap. Lalu Kiai Syakir membangunkan Faik dan membantunya duduk bersandar. "Kayaknya kita butuh bantuan polisi, Rik. Kalau enggak, Faik bakal diikuti terus sama Caca. Karena kelihatannya Caca nyaman berada dekat Faik," kata Kiai Syakir sambil menatap lekat ke arah Faik. Erik dan Farah pun terdiam. Lagi-lagi, mereka harus merelakan Faik kembali terlibat dengan makhluk gaib. Bagaimana cara Faik membantu Caca menemukan mamanya? Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit, like, dan komen di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Para pendengar semua, selamat datang di audiobook dari Audioton. Kita lanjutkan lagi sebuah kisah dari Aku dan Kamu Berbeda yang ditulis oleh Kak Umiku dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang kedua, Bertemu. Selamat mendengarkan. Setelah menemui Kiai Syakir dan mendapatkan petunjuk bagaimana cara membantu Caca, Erik pun membawa keluarganya pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, Farah langsung meminta kedua anaknya membersihkan diri dan mengganti pakaian. Faik dan Evlia menuruti permintaan sang mama karena tak ingin mendengar nyanyian merdu sang mama. "Apa kamu serius mau nyuruh Faik bantuin hantu itu, Pak?" tanya Farah tak suka. "Iya, Ma. Daripada si Caca itu terus gangguin Faik, ya lebih baik dibantu aja kan?" sahut Erik santai. "Apa nggak ada jalan lain, Pak? Kenapa harus Faik? Aku khawatir kalau Faik terus-menerus berinteraksi dengan makhluk halus. Perkembangan tubuh dan jiwanya jadi terhambat. Itu nggak baik buat Faik. Dia kan masih anak-anak," kata Farah gusar. "Sayang, aku tahu itu. Tapi ini kelebihan yang dikasih Allah sama anak kita. Dan selagi Faik bisa menghadapi semuanya, kenapa harus dilarang? Toh dia gak sendiri. Aku dan Kiai Syakir juga bakal selalu bantuin dia.
kamu tenang aja ya, kata Erik sambil memeluk istrinya. Aku khawatir Faik kehilangan masa kanak-kanaknya, Pak. Aku gak mau Faik dewasa sebelum waktunya. Dia harus hidup normal, layaknya anak-anak seusianya, sahut Farah sambil memendamkan wajahnya di pelukan suaminya. Air mata pun jatuh di wajah Farah. Erik yang menyadari istrinya menangis pun mempererat pelukannya. Iya, aku janji bakal jagain Faik dan membuat dia gak kehilangan masa kanak-kanaknya. Kita udah bahas ini berkali-kali kan? Kalau kamu seperti ini tiap kali Faik menghadapi hal kayak gini, ini malah justru membebani dia. Kita harus support dia. Jangan perlihatkan sisi kelemahan kita. Yakinkan dia bahwa dia punya orang tua yang selalu ada dan mensupport semua langkahnya menuju kebaikan, kata Erik bijak. Farah terdiam. Ia mencoba mencerna kalimat yang diucapkan Erik. Sesaat kemudian kepalanya mengangguk dan bibirnya pun tersenyum. Kemudian Farah mengurai pelukannya. Erik pun tersenyum sambil menghapus sisa air mata di wajah Farah dengan jarinya. Kemudian Erik memajukan wajahnya dan mengecup bibir Farah, lalu melumatnya lembut. Erik bergerak cepat. Walau Kiai Syakir menyarankan untuk melibatkan polisi, tapi Erik tak mau gegabah. Ia memilih menyelesaikan semuanya dan meminta bantuan Fatur, adik Farah. Oke bang, gue kesana nanti, sahut Fatur saat Erik menghubunginya via telepon. Erik kemudian melanjutkan pekerjaannya yang tertunda setelah mengakhiri pembicaraannya dengan Fatur. Sementara itu Faik harus sedikit kerepotan, karena makhluk halus bernama Caca itu terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Dan protes Faik pun dilayangkan saat ia pergi ke sekolah diantar oleh Bonbon, sahabat papanya yang bekerja untuk keluarga mereka. Jangan gangguin temen aku ya. Kalau kamu ganggu kayak kemarin, aku marah dan gak mau bantuin nyari mama kamu loh, ancam Faik sambil menatap ke kursi belakang. Bonbon yang sedang mengemudi pun menoleh ke arah Faik. Emang dia ngapain kemarin? Tanya Bonbon yang mengetahui keberadaan Caca dari Erik. Caca narik rambut Rere, ngumpetin pensilnya Gisel, sama gangguin Raka sampai jatuh dan berdarah, sahut Faik dengan wajah ditekuk. Wah, nakal ya temanmu itu, kata Bonbon sambil tersenyum. Tiba-tiba Bonbon merasa pandangannya gelap. Refleks Bonbon langsung menginjak pedal rem karena khawatir menabrak kendaraan lain di depannya dan menimbulkan kecelakaan parah. Caca, lepasin Om Bonbon, bentak Faik marah sambil mendorong tubuh Caca hingga mundur ke belakang. Apaan tuh tadi? Tanya Bonbon dengan jantung berdetak cepat. Caca marah waktu Om bilang nakal, makanya dia nutupin mata Om pakai tangannya supaya Om gak bisa lihat, sahut Faik. Ya Allah, kata Bonbon dengan wajah seputih kertas sambil menggelengkan kepalanya. Faik menatap marah ke arah Caca yang terlihat sedih. Hingga akhirnya Caca mengerti dan mengucapkan kata maaf. Lalu hantu cilik itu menghilang pergi entah kemana. Caca minta maaf katanya Om, kata Faik. Iya, Om juga minta maaf ya, sahut Bonbon sambil kembali mengemudikan mobil dengan perlahan. Caca udah gak ada Om, dia pergi, ngambek kali, kata Faik sambil menyandarkan tubuhnya. Kalau udah pergi, artinya kamu gak harus nolongin dia lagi dong, kata Bonbon. Ya enggak lah Om, dia pergi karena aku marahin tadi. Tapi dia tetap minta tolong sama aku buat nemuin mamanya kok, sahut Faik.
Bonbon terdiam karena tak mau berdebat dengan Faik. Hingga Faik tiba di depan sekolah dan masuk ke dalam sekolah. Caca masih setia mengikutinya, walau hanya dari kejauhan. Fatur sedang duduk di depan Erik sambil membuka artikel tentang pembukaan mall yang dimaksud Caca di laptop miliknya. Ini bang, Mall XX ini dibuka tanggal 22 Juli tahun 1991. Itu artinya udah kira-kira 20 tahun yang lalu Caca wafat, kata Fatur sambil menyeka keringat dingin yang membanjiri wajahnya. Ya Allah, gimana ini Tur? Kalau gitu bisa aja mamanya Caca udah jadi nenek-nenek, atau bahkan meninggal, kata Erik sambil memijit keningnya. Gue rasa belum meninggal bang. Ya udah tua sih pastinya. Kalau umur Caca saat itu 5 tahun, itu artinya umur mamanya sekitar 25 sampai 30 tahun waktu itu. Berarti sekarang sekitar 50 tahunan lah, kata Fatur mencoba menganalisa. Iya juga, kalau mamanya udah meninggal, Caca pasti gak bakal nyariin, tebak Erik. Panggil Faik aja bang, suruh dia nanya sama Caca soal alamat rumah atau apa kayak gitu, saran Fatur. Tak lama kemudian Faik pun masuk ke ruang kerja papanya setelah Erik memanggilnya. Coba tanya sama Caca alamat rumahnya Ik, pinta Fatur. Katanya dekat mall itu om, di dalam gang yang ada tulisan 12, sahut Faik sambil menulis sesuatu di kertas. Fatur dan Erik saling menatap dan tersenyum. Mereka merasa menemukan titik terang tentang keberadaan orang tua Caca. Keesokan harinya, Erik, Fatur dan Faik menjemput Kiai Syakir lalu menuju alamat yang diberikan Caca. Saat tiba di sana, mereka melihat suasana pemukiman yang padat, dan mereka melihat angka 12 di depan sebuah gang. Kayaknya ini dekat sama rumahnya bang, kata Fatur. Iya om, Caca bilang dia sering main di lapangan yang di sana itu. Walau sekarang dikelilingi tembok tinggi, tapi Caca yakin ini dekat sama rumahnya, sahut Faik antusias. Setelah bertanya ke beberapa warga, akhirnya tibalah rombongan Erik ke rumah orang tua Caca. Di sana hanya ada seorang wanita tua yang kelihatannya mengalami gangguan jiwa, sedang duduk melamun di dekat jendela yang terbuka. Itu mama aku, kata Caca sambil melayang lalu memeluk wanita tua itu. Wanita itu tersentak saat tubuh tak kasat mata Caca memeluknya. Naluri keibuannya mengatakan jika sang anak hadir di sana. Ia mendongakkan wajahnya dan menatap ke sekelilingnya, seolah mencari sesuatu. Caca, panggilnya lirih. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara seorang laki-laki yang tak lain adalah paman Caca, adik dari mama Caca yang bernama Ali. Maaf, kalian siapa ya? Kenapa mencari Kak Murti? Tanya Ali sambil mendekati Murti. Maaf sebelumnya, apa kita bisa bicara sebentar, Pak? Tanya Erik santun. Oh, boleh, silakan duduk, sahut Ali ramah. Erik dan Kiai Syakir duduk di hadapan Ali dan Murti. Sedangkan Faik dan Fatur nampak berdiri sambil memperhatikan seisi ruangan. Begini Pak, kenalin dulu, saya Erik. Ini guru saya Kiai Syakir. Di sana anak saya Faik dan adik saya Fatur, kata Erik memperkenalkan diri. Saya Ali, wanita yang duduk di dekat jendela itu Murti, kakak saya, kata Ali. Maaf kalau saya lancang, apakah Bu Murti punya anak perempuan bernama Caca? Tanya Erik. Iya betul, tapi anaknya hilang puluhan tahun yang lalu, dan itulah yang bikin kakak saya linglung.
dan kehilangan ingatan sampai sekarang. Sahut Ali sedih. Apa Anda percaya dengan sesuatu yang gaib? Tanya Erik hati-hati. Maksudnya apa ya, Pak? Tanya Ali tak mengerti. Begini, kami datang ke sini atas permintaan almarhumah Caca anak Bu Murti. Sahut Erik sambil menatap Ali lekat. Caca, apa maksudnya ini? Tanya Ali gusar. Anak saya Faik adalah Indigo. Caca datang menemuinya dan minta anak saya mencari mamanya. Karena katanya mamanya diculik orang, sedangkan dia dibuang di pinggir jalan. Kata Erik menjelaskan. Ali terkejut mendengar cerita Erik. Dia menatap Faik sambil berusaha meneliti kebenaran cerita Erik. Sesaat kemudian wajah Ali nampak merah menahan marah. Akankah Caca berhasil berkomunikasi dengan sang mama? Dan mengapa Ali terlihat marah? Farah tersenyum mendengar penuturan Erik tentang bagaimana Faik memecahkan misteri meninggalnya Caca. Faik senang karena berhasil mempertemukan Caca dengan Murti. Walaupun kenyataan pahit harus diterima oleh Murti, yang harus melepas kepergian Caca yang kini telah berbeda alam dengannya.